Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Perbankan dan Keuangan Sosial Syariah. Jadi di sini tuh saya akan membahas 5 makalah sekaligus. Jadi yang pertama itu saya akan membahas konseptualisasi Islamic Social Finance. Terus yang kedua itu saya membahas landasan normatif Islamic Social Finance dalam perspektif syariah dan juga hukum positif. Yang ketiga itu saya akan membahas aspek etika dan filosofis Islamic Social Finance. Terus yang keempat saya akan membahas instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Terus yang kelima itu saya membahas struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Nah, jadi kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih lanjutnya lagi, kita harus memahami dulu apa sih Islamic Social Finance itu. Jadi Islamic Social Finance itu merupakan sistem keuangan dalam Islam yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Jadi sistem ini tuh tidak hanya fokus mencari keuntungan saja, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Terus ada beberapa instrumen utama dalam Islamic Social Finance. Yang pertama itu meliputi seperti zakat, terus infak, sedekah, dan juga wakaf. Jadi kan teman-teman pasti mengetahui juga sih apa itu zakat. Jadi zakat itu kan adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan. Terus instrumen kedua itu ada infak. Jadi infak itu merupakan pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial. Terus yang ketiga itu ada sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga bisa berupa tenaga, waktu, dan juga bantuan lainnya. Terus instrumen selanjutnya itu ada wakaf. Jadi wakaf itu kan adalah penyerahan harta yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang, misalnya tanah untuk membangun masjid ataupun sekolah. Terus selanjutnya itu manfaat Islamic Social Finance. Jadi Islamic Social Finance itu tuh memiliki manfaat yang sangat banyak. Jadi yang pertama itu membantu mengurangi kemiskinan karena dana yang terkumpul itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin seperti makanan, terus pendidikan dan juga kesehatan. Jadi di sisi lain itu Islamic Social Finance itu juga membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan juga masyarakat miskin. Tetapi manfaatnya itu tidak hanya sampai di situ saja, tetapi sistem ini juga itu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan juga pelatihan keterampilan. Terus yang selanjutnya itu perkembangan Islamic Social Finance itu di Indonesia. Jadi di Indonesia itu perkembangan Islamic Social Finance itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Jadi awalnya itu pengelolaan zakat, terus juga ada sedekah itu masih dilakukan secara sederhana, yaitu melalui seperti masjid ataupun langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun sekarang pengelolaannya itu sudah lebih modern dan terorganisir melalui seperti lembaga Basnas dan juga lembaga amil zakat lainnya. Terus saat ini juga teknologi digital juga membantu perkembangan Islamic Social Finance, yaitu seperti masyarakat itu dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah itu melalui aplikasi, website maupun layanan perbankan digital. Jadi hal ini tuh membuat proses penghimpunan data itu menjadi lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Terus dalam Islamic Social Finance itu memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi yang pertama itu ada berbasis syariah, yaitu yang artinya itu semua kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh mengandung riba, gharar maupun maisir. Terus yang kedua itu berorientasi pada kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu fokus pada keadilan sosial dan juga pemerataan ekonomi, seperti amanah, transparan, akuntabilitas, dan juga keadilan, dan juga kepatuhan terhadap syariah. Jadi prinsip-prinsip ini itu penting agar dana yang dikelola itu dapat disalurkan dengan tepat dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat perbedaan antara keuangan komersial syariah dan juga keuangan sosial syariah. Jadi kalau keuangan komersial syariah itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan usaha dan juga investasi halal. Contohnya seperti bank syariah. Nah, sedangkan keuangan sosial syariah itu lebih fokus membantu masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Jadi teman-teman sekalian, pada pembahasan yang pertama ini tuh bisa kita simpulkan kalau bahwa Islamic Social Finance itu memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terus juga mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dengan prinsip syariah Islam.
Terus sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang landasan normatif Islamic Social Finance dalam perspektif syariah dan juga hukum positif. Jadi kan teman-teman, kalau di Indonesia itu kan lembaga pengelolaan zakat sebenarnya itu sudah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Namun pada praktiknya itu masih ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya transparansi, terus juga profesionalitas dan juga akuntabilitas. Jadi dalam pengelolaan dana sosial Islam, hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Padahal kan kondisi zakat di Indonesia itu kan sangat besar ya, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi realisasi penghimpunan itu masih jauh dari potensi yang ada. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah masih adanya kasus penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan juga landasan hukum Islamic Social Finance itu menjadi sangat penting. Jadi kan teman-teman, Islamic Social Finance itu kan sendiri kan merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang fokus pada pengelolaan dana sosial berdasarkan prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan dan juga keadilan sosial. Namun sistem itu mencakup seperti instrumen seperti adanya zakat, infak, sedekah, wakaf dan juga ada namanya qardul hasan. Terus tujuan utamanya si Islamic Social Finance itu adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Jadi sistem ini itu hadir untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu pemerataan ekonomi melalui mekanisme keuangan yang berbasis syariah. Islamic Social Finance itu memiliki prinsip-prinsip dasar. Jadi yang pertama itu ada prinsip keadilan. Jadi dalam Islam itu kan harta tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu saja, tetapi harus didistribusikan secara merata agar kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terus yang kedua itu ada prinsip inklusivitas dan pemberdayaan. Jadi Islamic Social Finance itu kan memberikan akses bantuan dan juga layanan keuangan kepada masyarakat kecil atau kelompok marginal agar mereka itu bisa mandiri secara ekonomi. Terus yang ketiga itu ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Jadi dan ukhuwah dalam persaudaraan. Jadi prinsip itu mengajarkan bahwa sesama manusia itu harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Terus yang keempat itu ada prinsip keberlanjutan, yaitu yang artinya itu dana sosial itu tidak hanya digunakan untuk bantuan sesaat saja, tetapi juga dikelola secara produktif agar manfaatnya itu bisa dirasakan dalam jangka panjang. Terus yang terakhir itu yaitu prinsip kebermanfaatan sosial, yaitu semua kegiatan dalam Islamic Social Finance itu harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kan terdapat beberapa instrumen utama dalam Islamic Social Finance. Jadi yang pertama itu kan ada zakat. Jadi zakat itu kan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Jadi zakat itu bertujuan untuk membantu 8 golongan penerima zakat atau 8 asnaf sebagai mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Taubah ayat 60. Terus yang kedua itu ada infak. Jadi infak kan merupakan pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela dan juga tidak dibatasi jumlah maupun waktunya. Terus yang ketiga itu ada sedekah. Jadi sedekah ini tuh memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berupa materi saja, tetapi juga berupa bantuan tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Dan yang terakhir itu ada qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Jadi qardul hasan itu merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Terus Islamic Social Finance juga memiliki landasan syariah yang kuat, itu berupa dari Al-Quran maupun hadis. Misalnya zakat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Taubah ayat 60. Sedangkan infak dan sedekah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang menerangkan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sementara itu, qardul hasan juga memiliki dasar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 tentang pinjaman yang baik kepada Allah. Jadi ayat ini tuh menunjukkan kalau bahwa Islam itu sangat menganjurkan sikap tolong menolong dan juga kepedulian sosial.
Terus di Indonesia juga Islamic Social Finance itu juga didukung oleh hukum positif dan juga regulasi resmi dari pemerintah. Jadi misalnya itu ada terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu tentang pengelolaan zakat. Jadi terus juga ada undang-undang tentang wakaf serta undang-undang perbankan syariah. Selain itu ada juga peraturan dari OJK, Bank Indonesia dan juga fatwa DSN MUI yang mengatur pelaksanaan keuangan sosial syariah agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Jadi teman-teman sekalian, pada makalah yang kedua ini tuh dapat disimpulkan kalau bahwa Islamic Social Finance itu merupakan sistem keuangan sosial yang berbasis syariah yang memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keadilan sosial dengan dukungan prinsip syariah dan regulasi yang kuat. Jadi Islamic Social Finance itu memiliki peluang besar untuk membantu pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Terus kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang aspek etika dan juga filosofis Islamic Social Finance. Jadi kan kita tadi kan udah mengetahui kalau bahwa Islamic Social Finance itu kan merupakan sistem keuangan sosial yang berbasis syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, terus juga mengurangi kemiskinan dan juga mewujudkan keadilan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Jadi sistem ini tuh tidak hanya berfokus kepada keuntungan materi saja, tetapi juga memperhatikan nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada juga menurut Umar Chaprah, dia mengatakan kalau bahwa Islamic Social Finance itu merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan juga pemerataan distribusi kekayaan. Sementara itu, Habib Ahmad juga menjelaskan kalau bahwa Islamic Social Finance itu berfungsi untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Terus Islamic Social Finance juga memiliki beberapa karakteristik yang utama. Yang pertama itu ada berlandaskan prinsip syariah, yang artinya seluruh kegiatan keuangan itu harus sesuai dengan ajaran Islam dan juga menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar dan juga maisir. Terus yang kedua itu berorientasi pada kesejahteraan sosial. Jadi sistem ini itu bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi. Terus yang ketiga itu menggunakan instrumen filantropi Islam seperti zakat, wakaf, infak dan juga sedekah sebagai sarana distribusi kekayaan dan juga bantuan sosial untuk masyarakat. Terus yang keempat itu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program seperti Qardul Hasan atau pinjaman tanpa bunga agar masyarakat itu dapat membangun usaha, terus juga meningkatkan pendapatan. Terus yang terakhir itu bersifat keberlanjutan, terutama melalui pengelolaan wakaf produktif yang manfaatnya itu dapat dirasakan dalam jangka panjang. Contohnya kan seperti membangun masjid, terus membangun sekolah, terus juga membangun rumah sakit. Itu kan bisa dirasakan dalam jangka panjang. Terus selanjutnya itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Islamic Social Finance. Jadi yang pertama itu adalah prinsip tauhid. Jadi prinsip itu menegaskan kalau bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu harus dilandasi keimanan kepada Allah dan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang kedua itu ada prinsip keadilan. Jadi dalam Islamic Social Finance itu setiap transaksi yang dilakukan itu harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain. Jadi keuntungan dan risiko juga harus dibatasi secara seimbang. Terus yang ketiga itu adalah prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Jadi Islamic Social Finance itu mendorong adanya kerjasama dan saling membantu antara sesama dan demi menciptakan kesejahteraan bersama. Terus yang keempat itu ada prinsip amanah. Jadi semua pihak yang mengelola dana sosial itu harus menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menggunakan dana sosial itu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tidak boleh dana sosial, misalnya dana sosial untuk membangun masjid malah digunakan untuk keperluan pribadi, itu sangat-sangat dilarang sekali. Terus yang kelima itu ada prinsip transparansi. Jadi pengelolaan dana itu harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar masyarakat itu mengetahui bagaimana dana itu dikumpulkan dan juga disalurkan. Jadi itu harus transparansi. Jadi agar masyarakat itu tahu kalau bahwa dana ini itu benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya dana itu dikumpulkan saja, tapi juga disalurkan agar masyarakat luas itu tahu kalau bahwa dana ini itu disalurkan dengan orang yang tepat.
Terus yang keenam itu ada prinsip kemaslahatan umat. Jadi setiap kegiatan dalam Islamic Social Finance itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan juga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Contohnya itu misalnya kita memberi bantuan kepada masyarakat miskin nih. Itu tidak boleh hanya diberikan karena dia dekat dengan saya, karena dia keluarga saya. Itu sangat dilarang sekali. Makanya di sini ada prinsip kemaslahatan umat. Jadi tidak pandang-pandang bulu, semuanya harus mendapatkan bantuan yang memang khusus untuk mereka. Jadi kita tuh nggak boleh pilih kasih. Terus yang ketujuh ada prinsip pemerataan ekonomi. Jadi dalam Islamic Social Finance itu bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata agar kesejahteraan sosial itu dapat dikurangi. Dan yang terakhir itu adalah prinsip keberlanjutan sosial, yang artinya program dan bantuan yang diberikan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan juga membantu mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, selain prinsip-prinsip tersebut, Islamic Social Finance juga memiliki konsep etika yang sangat penting. Jadi etika dalam Islamic Social Finance itu tuh menekankan amanah, terus juga keadilan, kejujuran, dan juga transparansi dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi dengannya adanya etika tersebut, pengelolaan dana sosial itu diharapkan dapat berjalan dengan secara jujur, bertanggung jawab, dan juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu kita masuk di hubungan antara Islamic Social Finance dan juga Makasih Syariah. Jadi Islamic Social Finance itu berkaitan erat dengan Makasih Syariah ataupun tujuan utama syariat Islam. Jadi ibaratkan itu kalau Islamic Social Finance itu adalah jalannya, sedangkan Makasih Syariah itu adalah tujuannya. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau bahwa Makasih Syariah itu bertujuan untuk menjaga 5 hal utama. Jadi yang pertama itu menjaga agama, terus yang kedua itu menjaga jiwa, terus yang ketiga itu menjaga akal, terus yang keempat itu menjaga keturunan, terus yang kelima itu menjaga harta. Dalam praktiknya, Islamic Social Finance itu membantu menjaga agama, yaitu melalui zakat dan juga sedekah. Terus menjaga jiwa melalui bantuan sosial dan juga kesehatan. Terus menjaga akal itu melalui pendidikan. Terus juga menjaga keturunan melalui kesejahteraan keluarga, serta menjaga harta melalui distribusi kekayaan yang adil. Nah, dengan demikian Islamic Social Finance itu tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan sosial saja, tetapi juga sebagai sarana menciptakan kesejahteraan, terus menciptakan keadilan sosial, dan juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Jadi kalau di instrumen klasik dalam Islamic Social Finance itu yang pertama itu kita bahas prinsip atau akad dalam Islamic Social Finance. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu apa sih itu akad itu. Jadi akad itu kan adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Jadi kalau dalam Islamic Social Finance itu akad itu menjadi dasar agar semua kegiatan sosial dan ekonomi itu berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi teman-teman, akad ini tuh berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemberi dana, pengelola dana, dan juga penerima manfaat. Jadi dengan adanya akad, hak dan kewajiban itu menjadi lebih jelas, pengelolaan dana itu lebih amanah, dan juga masyarakat itu lebih percaya terhadap lembaga sosial Islam. Contohnya, misalnya nih, seseorang ini memberikan dana wakaf kepada lembaga wakaf, maka harus ada akad yang menjelaskan tujuan wakaf itu apa, cara pengelolaannya itu bagaimana, dan juga siapa penerima manfaatnya. Jadi di sini tuh harus dijelaskan dengan secara rinci. Tidak boleh hanya tujuan wakafnya itu masih ngeblur, nggak tahu tujuannya itu apa, terus juga cara pengelolaannya itu nggak tahu, dan juga siapa penerima manfaatnya juga nggak tahu. Jadi itu tidak boleh kalau di dalam Islamic Social Finance. Terus selanjutnya itu adalah prinsip akad dalam Islamic Social Finance. Jadi prinsip akad dalam Islamic Social Finance itu memiliki beberapa prinsip. Jadi yang pertama itu ada prinsip ikhlas. Jadi semua kegiatan sosial yang dilakukan itu karena mengharap ridha Allah, bukan hanya mencari keuntungan pribadi saja. Jadi itu
kegiatan yang dilakukan itu tanpa mengharapkan imbalan ataupun mencari keuntungan pribadi. Contohnya, seseorang bersedekah untuk membantu anak yatim tanpa ingin dipuji orang lain. Jadi tidak boleh misalnya menolong anak yatim nih, misalnya beli baju ataupun memberi baju ataupun beras untuk anak yatim. Tidak boleh tujuannya itu untuk misalnya biar dipuji, oh aku ini dermawan, aku ini baik. Itu tidak boleh ya, itu sikap yang sangat tidak baik sekali. Terus selanjutnya itu ada prinsip sukarela ataupun ridho, yaitu akad harus dilakukan tanpa paksaan. Jadi ini tuh kegiatan sosial yang dilakukan seperti IPA itu dilakukan secara karena kehendak diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Contohnya itu memberikan infak dan dengan kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa. Jadi memberikan infak itu karena kesadaran diri kita sendiri, bukan karena paksaan teman ataupun dosen ataupun siapapun itu, pokoknya tidak boleh ya. Terus ada juga prinsip amanah. Jadi prinsip amanah itu pengelola dana itu harus jujur dan juga bertanggung jawab. Contohnya itu lembaga zakat menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga membuat laporan keuangan itu secara transparan. Jadi tidak boleh menjalankan bantuan itu lebih dari kebutuhan masyarakat ataupun membuat laporan keuangan itu tidak transparan kepada masyarakat, karena itu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Terus ada prinsip keadilan dan juga kemaslahatan. Jadi dana sosial itu harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada keluarga inti ataupun pokoknya orang-orang dalam lah. Pokoknya dana sosial itu harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, terus diberikan kepada yang benar-benar tepat sasaran gitu. Gak boleh aku memberi ini karena dia keluarga aku memberi ini karena dia itu orangnya dekat sama aku. Itu tidak diperbolehkan. Jadi contohnya itu zakat diberikan kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya. Kalau diberikan kepada orang kaya itu kan tidak tepat sasaran ya kan. Terus ada prinsip tolong menolong atau ta'awun. Jadi Islam itu kan mengajarkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Contohnya itu memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil melalui qardul hasan. Terus yang selanjutnya itu ada jenis akad dalam Islamic Social Finance. Jadi yang pertama itu ada akad jiswab. Jiswab itu kan adalah zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Jadi akad jiswab ini tuh bertujuan untuk mendistribusikan harta kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Contohnya dana zakat digunakan untuk membantu UMKM kecil agar bisa berkembang. Terus selanjutnya itu ada akad fidyah. Jadi akad fidyah itu adalah pengganti ibadah puasa bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Contoh, orang tua yang sakit permanen mengganti puasanya itu dengan memberi makan kepada fakir miskin. Terus ada akad nazar. Jadi akad nazar itu kan adalah janji seseorang untuk melakukan kebaikan jika keinginannya itu tercapai. Contohnya itu misalnya dia berkata, saya akan menyumbang ke masjid jika saya lulus kuliah, maka itu namanya itu sudah menjadi akad nazar. Terus akad kafarat. Jadi akad kafarat itu kan adalah denda atau tebusan karena melanggar aturan tertentu dalam Islam. Contohnya itu memberi makan fakir miskin karena melanggar sumpah. Akad hibah. Jadi akad hibah itu adalah pemberian sukarela tanpa meminta imbalan. Contohnya orang tua memberikan rumah kepada anaknya. Terus yang selanjutnya itu adalah akad qardul hasan. Jadi akad qard hasan ini kan adalah pinjaman tanpa bunga kan. Jadi contohnya itu lembaga sosial itu memberikan modal kepada usaha kecil tanpa tambahan pembayaran. Jadi penerima itu hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Terus ada akad kafalah. Jadi akad kafalah ini kan adalah jaminan yang diberikan kepada pihak lain. Contohnya lembaga syariah itu menjadi penjamin seseorang bisa memperoleh pembiayaan usaha. Terus selanjutnya itu ada fungsi akad dalam Islamic Social Finance. Jadi yang pertama itu dia tuh untuk mengatur pemberian harta secara sukarela. Jadi akad itu kan membantu agar pemberian bantuan itu memiliki aturan yang jelas. Terus yang kedua itu ada mendorong pelaksanaan janji kebaikan. Jadi akad itu akad nazar kan membuat seseorang lebih bertanggung jawab terhadap janjinya. Jadi tidak ingkar janji. Terus memberikan solusi dalam ibadah. Jadi akad fidyah itu kan membantu orang yang tidak mampu berpuasa tetap dapat menjalankan kewajibannya. Terus juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial. Jadi akad kafarat itu kan mengajarkan tanggung jawab atas kesalahan. Terus juga ada menjadi sarana distribusi kekayaan. Jadi melalui jiswab ini tuh kekayaan itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya
berkelana di masyarakat yang kalangan atas saja. Terus membantu pembiayaan tanpa beban. Jadi seperti kalau Hasan itu kan membantu masyarakat tanpa bunga ataupun riba. Terus memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan. Jadi seperti akad kafalah ini kan membantu masyarakat itu memperoleh kepercayaan dalam kegiatan ekonomi. Terus selanjutnya itu kita masuk di instrumen fiskal klasik. Jadi kita harus mengetahui dulu ya apa sih instrumen fiskal klasik itu. Jadi instrumen fiskal klasik itu kan adalah mekanisme pengumpulan dana pada masa pemerintahan Islam untuk kepentingan sosial dan juga negara. Jadi dana tersebut kan digunakan untuk membantu masyarakat, terus juga membangun fasilitas umum dan juga menjaga kesejahteraan sosial. Terus jenis-jenis instrumen fiskal klasik, yang pertama itu ada namanya jizyah. Jadi jizyah itu adalah kewajiban yang diberikan oleh non-muslim kepada negara Islam sebagai bentuk kontribusi. Contohnya kepala keluarga non-muslim itu yang mampu membayar jizyah kepada negara. Terus ada yang namanya PAI. Jadi PAI itu kan adalah harta yang diperoleh negara tanpa peperangan. Contohnya itu tuh suatu wilayah menyerahkan aset kepada negara itu secara damai. Terus ada diat. Jadi diat itu adalah kan kompensasi atau denda akibat menyebabkan kematian ataupun luka. Contohnya ini seorang yang menyebabkan kecelakaan itu wajib memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Terus ada fidyah. Jadi fidyah itu kan adalah pengganti puasa bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Contohnya itu memberi makan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa. Terus selanjutnya itu kita masuk di fungsi instrumen fiskal klasik. Jadi yang pertama itu kan menjadi sumber pendapatan negara. Jadi dana yang digunakan itu untuk pembangunan dan juga kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua itu ada mewujudkan keadilan sosial. Jadi kekayaan itu dapat didistribusikan itu lebih merata. Terus juga memberikan perlindungan sosial. Jadi instrumen itu membantu masyarakat yang membutuhkan. Terus juga menjaga ketertiban dan juga keadilan. Contohnya diat yang membantu penyelesaian konflik secara adil. Nah teman-teman, pada makalah yang keempat ini itu dapat saya simpulkan kalau bahwa akad dan juga instrumen fiskal klasik itu memiliki peran penting dalam Islamic Social Finance. Jadi teman-teman, melalui akad yang sesuai dengan syariah dan juga pengelolaan dana sosial yang baik, Islamic Social Finance dapat membantu menciptakan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Terus sekarang ini kita masuk ke yang pembahasan yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu jenis dan karakteristik lembaga keuangan sosial syariah. Jadi lembaga keuangan sosial syariah itu atau LKSS itu kan ada lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola dan juga menyalurkan dana sosial masyarakat itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi tujuan utamanya itu adalah kan seperti membantu masyarakat, terus mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi dana yang dikelola itu biasanya itu berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan juga wakaf. Contohnya itu Basnas menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan juga modal usaha kecil. Terus selanjutnya itu adalah jenis lembaga keuangan syariah. Jadi yang pertama itu ada lembaga keuangan syariah komersial. Jadi lembaga ini kan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya itu seperti bank umum syariah dan juga asuransi syariah. Di contoh sederhananya itu misalnya ini Pegadaian Syariah itu memberikan barang pinjaman dan juga jaminan barang tanpa sistem bunga. Jadi sebagai gantinya itu menggunakan biaya jasa ataupun ujroh atau BWI. Contoh sederhana itu seperti dana wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit atau fasilitas umum lainnya. Jadi selanjutnya itu kita masuk di karakteristik lembaga keuangan syariah. Jadi karakteristik lembaga keuangan syariah komersial. Jadi ini kan yang pertama itu kan dia tuh lebih berorientasi pada keuntungan, tetapi keuntungan yang diperoleh itu dengan cara halal dan juga dengan sesuai dengan syariah. Jadi yang kedua itu menggunakan akad syariah. Contohnya itu seperti mudharabah, murabahah, musyarakah dan juga ijarah. Terus yang ketiga itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi dana tabungan masyarakat itu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha.
Yang keempat itu ada profesional dan juga terstruktur. Jadi pengelolaan yang dilakukan itu secara sistematis dan juga diawasi. Yang kelima itu ada berlandaskan prinsip syariah. Jadi semua kegiatan itu harus bebas dari riba, gharar dan juga maisir. Terus selanjutnya itu ada karakteristik lembaga keuangan sosial syariah. Jadi yang pertama itu dia itu tidak berorientasi pada keuntungan. Jadi tujuan itu adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi yang kedua itu sumber dana itu berasal dari dana sosial seperti kan zakat, infak, sedekah, wakaf dan juga hibah. Terus yang ketiga itu amanah dan juga transparan. Jadi pengelolaan dana itu harus jujur dan juga terbuka. Terus yang keempat itu fokus pada pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan bantuan saja tetapi juga membantu masyarakat itu menjadi lebih mandiri. Contoh sederhananya itu memberikan modal usaha dan juga pelatihan UMKM kepada masyarakat kecil. Terus yang kelima itu ada berlandaskan prinsip syariah. Jadi seluruh kegiatan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Terus selanjutnya itu kita masuk di jumlah lembaga keuangan sosial syariah. Yang pertama itu ada lembaga amil zakat. Jadi kalau di Indonesia itu terdapat 1 Basnas nasional, terus 34 Basnas provinsi, dan juga lebih dari 500 Basnas kabupaten ataupun kota. Selain itu juga terdapat LAS nasional, terus juga ada LAS provinsi dan juga LAS daerah. Jadi hal ini itu menunjukkan kalau bahwa pengelolaan zakat di Indonesia itu sudah cukup luas dan juga terstruktur. Terus Badan Wakaf Indonesia. Jadi jumlah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang juga itu terus meningkat. Hal itu menunjukkan kalau bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia itu berkembang semakin baik. Terus selanjutnya itu kita masuk di struktur organisasi dan juga mekanisme kerja. Jadi yang pertama itu ada struktur organisasi Basnas dan juga LAS. Jadi secara umum terdiri dari seperti pembina, pengawas dan juga pelaksana. Selain itu juga ada seperti di bidang penghimpunan dana, terus juga ada bidang pendistribusian dan juga bidang keuangan. Contohnya seperti bidang penghimpunan itu bertugas mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Sedangkan bidang mendistribusikan itu kan bertugas untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik. Struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia. Jadi teman-teman, BWI itu memiliki seperti dalam pertimbangan, terus juga ada memiliki badan pelaksana, terus juga memiliki bidang pengawasan dan juga bidang pengelolaan wakaf. Jadi itu bertujuan agar pengelolaan wakaf itu lebih profesional dan juga produktif. Nah, selanjutnya itu mekanisme kerja lembaga keuangan sosial syariah. Jadi kita mulai dulu dari penghimpun dana. Jadi kan dana yang dikumpulkan melalui seperti kantor layanan, terus transfer bank, terus juga ada platform digital ataupun jemput zakat. Terus ada pengelolaan dana. Jadi dana itu dicatat dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Seperti zakat, infak, sedekah ataupun wakaf itu pokoknya jenis dana itu dipisah, nggak boleh disatukan. Terus selanjutnya itu ada pendistribusian dana. Jadi dana yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan itu contohnya seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, terus juga ada bantuan modal usaha, terus juga ada program pemberdayaan ekonomi. Terus selanjutnya itu ada pengawasan dan juga evaluasi. Jadi lembaga melakukan pengawasan agar dana yang digunakan itu dengan benar dan juga sesuai dengan syariah. Terus selanjutnya itu ada pelaporan dan juga transparansi. Jadi semua kegiatan dibuat dalam bentuk laporan keuangan agar masyarakat itu mengetahui penggunaan dana secara jelas. Terus selanjutnya itu kita masuk di prinsip tata kelola atau good governance. Jadi yang pertama itu harus transparansi. Jadi lembaga itu harus terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Contoh, membuat laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Terus selanjutnya itu harus akuntabilitas. Jadi semua penggunaan dana itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Terus juga harus responsibilitas. Jadi lembaga itu harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan juga prinsip syariah. Terus selanjutnya itu harus independensi. Jadi pengelolaan lembaga itu harus bebas dari kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Terus juga harus keadilan. Jadi dana itu harus disalurkan secara adil dan juga harus tepat sasaran. Terus selanjutnya itu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi seluruh kegiatan itu harus bebas dari riba, gharar dan juga maisir. Nah teman-teman, pada pembahasan yang terakhir ini itu bisa disimpulkan kalau bahwa lembaga keuangan sosial syariah itu memiliki peran penting dalam membantu kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Jadi dengan struktur organisasi yang baik serta penerapan prinsip good governance
Lembaga keuangan sosial syariah itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, terus juga mengurangi kesenjangan sosial, dan juga menciptakan keadilan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.